Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan berpikir atau disebut juga dengan kesalahan logika. Kesalahan ini sering terjadi pada kehidupan kita. Maka dari itu, saya Lulul Qobi Mutahharoh dari kelas 3B Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 12220800047 akan membahas mengenai kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir golongan pertama yaitu salah fokus. Salah fokus terjadi ketika argumen atau tanggapan yang kita buat tidak menyasar inti dari topik. Kesalahan ini terjadi karena kita tidak objektif. Contohnya, Ahmad ingin membuang sampah sembarangan. Ahmad melihat Dani membuang sampah sembarangan. Dia menegurnya bahwa jangan membuang sampah sembarangan, tetapi Dani menyanggah argumen yang dikatakan oleh Ahmad bahwasannya Ahmad juga sering terlihat membuang sampah sembarangan oleh Dani. Nah, ada 4 macam golongan pertama pada salah fokus ini. Salah fokus yang pertama ada salah fokus terhadap aspek pribadi seseorang. Yang kedua ada salah fokus pada hal-hal yang tidak disukai. Yang ketiga ada salah fokus ke perilaku pembuat argumen. Dan yang keempat ada salah fokus ke pendapat orang lain atau ke pendapat yang banyak orang lain pilih. Kesalahan berpikir nomor 2 ada lompatan logika. Lompatan logika ini terjadi karena seseorang terburu-buru membuat kesimpulan tanpa premis yang cukup. Contohnya, bukan hanya seseorang tidak pernah keluar rumah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa orang tersebut tidak bekerja ataupun pengangguran. Bisa saja orang tersebut itu adalah seorang programmer. Nah, ada beberapa hal yang menjadi ciri lompatan logika. Yang pertama, menganggap A terjadi sebelum B, maka A pasti menyebabkan B. Nah, hubungan sebab akibat ini tidak sembarangan dilakukan. Yang kedua, ada membesar-besarkan dampak. Membesar-besarkan dampak ini konsekuensinya sangat akan menyebabkan negatif. Terus yang ketiga ada menyodorkan dilema palsu, dan yang keempat menggunakan ketidaktahuan sebagai landasan. Kritis membaca berita. Berita tergolong pada kebutuhan pokok dalam negara demokratis seperti Indonesia. Berita itu penting untuk kita mengetahui sebuah informasi atau kita dapat mengetahui kerja pemerintah. Tetapi kita tidak bisa percaya begitu saja kepada berita, karena sering sekali kita melihat bahwasannya ada berita palsu atau hoax yang tersebar di antara kita. Contohnya, seseorang menyebarkan suatu berita bahwa ada artis yang meninggal dunia. Nah, yang menerima berita tersebut langsung percaya begitu saja mengenai kabar tersebut. Nah, padahal artis tersebut tidak meninggal faktanya. Nah, hal ini harus dihindari. Maka ada beberapa langkah untuk menyikapi berita dengan kritis. Yang pertama, ingat dari mana berita itu didapatkan. Yang kedua, periksa dulu media yang memuatnya, apakah itu kredibel atau tidak. Yang ketiga, perhatikan judul beritanya. Yang keempat, periksa reaksi emosional kita pada sebuah berita. Yang kelima, perhatikan domain situsnya. Yang keenam, waspadai waktu tayangnya sebuah berita tersebut. Yang ketujuh, waspadai kutipan berita. Yang kedelapan, periksa tautan ke sumber lain. Yang kesembilan, periksa bagian about media, tentang medianya. Lalu yang kesembilan, cermati foto yang dipakai pada sebuah berita tersebut. Dan yang terakhir, bandingkan berita tersebut dengan berita-berita dari media yang lain. Kritis membaca penelitian. Penelitian harus disikapi dengan kritis, karena ada juga penelitian yang tidak dilakukan dengan kritis. Maka dari itu, kita jangan langsung percaya pada sebuah penelitian tersebut. Ada beberapa langkah yang harus kita kritisi saat membaca penelitian. Di antaranya, yang pertama, apakah judul tersebut sensasional? Yang kedua, apakah peneliti bisa dipercaya? Yang ketiga, siapa, dari lembaga mana, dan dari mana data penelitian tersebut berasal?
Yang keempat, apakah kesimpulan tersebut kuat? Yang kelima, betulkah sebab dan akibatnya? Lalu yang selanjutnya, apakah ada kelompok pembanding? Dan selanjutnya, apakah data tersebut dipilih secara objektif? Lalu, apakah penelitian itu dikutip sama dengan penelitian lainnya? Dan yang terakhir, mengenali sifat sesat bergilir. Logical fallacy. Logical fallacy yaitu argumen yang salah dalam logika berpikir yang mampu menipu orang yang mendengar argumen tersebut. Contohnya, seseorang mengatakan bahwa jangan ada yang masuk ke daerah tertentu karena yang masuk ke daerah tersebut sering mendapatkan kesialan. Hal ini akan membuat orang yang mendengarnya beranggapan serupa. Ada beberapa karakteristik dari logical fallacy. Yang pertama, harus terdapat kesalahan dalam logika berpikir. Yang kedua, harus diterapkan terhadap argumen. Yang ketiga, harus memiliki kesan menipu. Kenali pikiranmu, kurangi overthinking, yaitu membahas tentang cara pikiran manusia yang tidak selalu rasional, terutama ketika sedang mengalami emosi kuat. Yang pertama ada sensasi. Sensasi adalah informasi dari lingkungan luar yang diterima oleh panca indera. Lalu yang kedua ada persepsi, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti mindset, perasaan, sikap, dan kepercayaan. Ada 3 pola negative thinking. Yang pertama, pukul rata. Yang kedua, langsung lompat ke kesimpulan. Dan yang ketiga, menyalahkan nasib. Contoh overthinking yang pernah saya alami yaitu ketika saya membuat suatu postingan di salah satu media sosial. Lalu ada orang yang berkomentar mengenai postingan yang saya buat. Nah, komentar itu komentar yang baik ataupun buruk. Nah, hal ini sering sekali membuat saya menjadi overthinking. Jadi berpikiran berlebihan dan berakhir dengan saya yang memiliki insecure yang sangat besar. 6 pilar yang umum terjadi. Yang pertama ada hasty generalization, yaitu mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang terbatas. Yang kedua ada circular reasoning, yaitu pengambilan keputusan yang berputar-putar tetapi tidak menyertakan bukti atas klaim yang dikatakan. Yang ketiga ada slippery slope, yaitu ketika suatu langkah kejadian akan membuat langkah-langkah lain yang panjang dan menimbulkan efek yang signifikan. Yang keempat ada strawman. Ketika kita menciptakan sebuah target strawman atau target palsu yang berupa argumen baru. Yang kelima ada ad hominem, yaitu diajukan ke lawan bicara. Yang terakhir ada fase diktoni, yaitu ketika kita menganggap dalam suatu argumen hanya ada 2 pilihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.